Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hukum sebagai rekayasa sosial. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zahra Askia, yang kedua ada Mila Anggreni, yang ketiga ada Akfirli Marsyanda, yang keempat ada Alfa Rahmi, yang kelima ada Nabilah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Afri Lutfi. Oke, mungkin langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Alfa. Kepada Alfa dipersilahkan. Hukum. Hukum secara umum adalah sistem yang ditetapkan oleh lembaga berwenang guna membatasi tingkah laku manusia berisi perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mengikat dan memaksa, di mana hukum tersebut jika dilanggar dia akan mendapatkan sanksi, akan diberikan sanksi-sanksi oleh pihak yang berwenang gitu. Di mana pandangan atau definisi hukum menurut para ahli seperti Plato. Si Plato ini mendefinisikan hukum adalah sebuah pengaturan yang teraturan dan tersusun dengan baik serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan Aristoteles dia mendefinisikan hukum hanyalah sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat, di mana undang-undanglah yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang-orang bersalah atau para pelanggar hukum. Sedangkan Karl Marx sendiri mendefinisikan hukum adalah suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Mungkin sekian paparan materi yang Alfa bisa sampaikan. Alfa kembalikan kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak hukum sebagai rekayasa sosial. Dampaknya itu terbagi atas dua. Yang pertama ada dampak positif, dan kedua itu ada dampak negatif. Di mana dampak positif ini ada perubahan sosial dan kontrol sosial. Perubahan sosial itu di mana hukum dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat dengan mengokohkan kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih teratur dan harmonis. Yang kedua itu ada kontrol sosial, di mana hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang menetapkan batasan-batasan perilaku sehingga masyarakat dapat hidup dalam ketertiban dan keamanan. Kedua itu ada dampak negatif. Dampak negatif juga terbagi atas dua, yaitu kesenjangan sosial dan resistensi terhadap perubahan. Kesenjangan sosial itu proses rekayasa sosial melalui hukum tidak selalu berjalan mulus. Terkadang terdapat perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat mengenai perubahan yang diusulkan, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan pelanggaran hukum. Yang kedua itu ada resistensi terhadap perubahan. Masyarakat mungkin menolak perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kebiasaan mereka, sehingga dapat memicu konflik dan ketidakpuasan. Selanjutnya itu ada tujuan hukum. Tujuan hukum dibuat adalah untuk memberikan arahan atau tujuan hidup kepada seseorang agar berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran, serta menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya bisa diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Selanjutnya yaitu hukum dan kebijakan. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Kebijakan sosial memiliki fungsi antara lain, yang pertama fungsi preventif atau pencegahan. Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial. Yang kedua yaitu fungsi kuratif atau penyembuhan. Kebijakan sosial digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial. Fungsi ketiga yaitu fungsi development atau pengembangan, di mana kebijakan sosial digunakan sebagai promosi kesejahteraan dalam memenuhi kewajiban negara atau state obligation, guna memenuhi hak-hak sosial warga negaranya. Setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Selanjutnya, hubungan antara hukum dan kebijakan sosial. Terdapat 4 hubungan. Yang pertama, hukum sebagai landasan kebijakan sosial. Yang kedua, implementasi kebijakan melalui hukum. Yang ketiga, keterpaduan dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perubahan kebijakan. Perencanaan sosial dalam konteks kebijakan dan hukum, yaitu yang pertama, proses perencanaan. Perencanaan sosial adalah proses merumuskan kebijakan sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan identifikasi masalah, perancangan program, dan evaluasi hasil implementasi.
Yang kedua itu ada keterpaduan. Keterpaduan antara perencanaan sosial, kebijakan sosial, dan hukum sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Setiap tahap dalam perencanaan harus mempertimbangkan aspek hukum agar tidak terjadi konflik antara kebijakan yang dirumuskan dengan ketentuan hukum yang ada. Baik, selanjutnya ada hukum, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial. Hukum, kebijakan sosial, dan perencanaan sosial ini saling berinteraksi dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan terorganisir. Yang pertama ada hukum sebagai landasan kebijakan sosial dan perencanaan sosial, di mana hukum memberikan kerangka peraturan yang sah dan mengikat untuk kebijakan sosial dan perencanaan sosial. Misalnya ada undang-undang tentang jaminan sosial mendukung implementasi program bantuan sosial. Yang kedua ada kebijakan sosial sebagai wujud praktis dari hukum, di mana kebijakan sosial seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Hukum menetapkan hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, sementara kebijakan sosial menerjemahkan hak tersebut menjadi tindakan nyata. Sebagai contoh, hukum yang mengatur pendidikan wajib kemudian dijalankan melalui kebijakan seperti subsidi sekolah. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan sosial untuk mendukung implementasi hukum dan kebijakan, di mana perencanaan sosial berfungsi untuk merancang program yang sesuai dengan hukum dan kebijakan sosial. Proses perencanaan ini memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Contohnya, perencanaan tata kota sering mengacu pada hukum tata ruang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada sinergi dalam mencapai tujuan pembangunan. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hukum menyediakan regulasi, kebijakan sosial menetapkan prioritas, dan perencanaan sosial menghasilkan strategi untuk mencapainya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan. Kemudian, bagian hukum, perencanaan sosial, dan rekayasa sosial, di mana hukum, perencanaan sosial, dan rekayasa sosial memiliki hubungan yang erat dalam upaya membentuk dan mengembangkan masyarakat. Yang pertama, hukum menciptakan kerangka yang sah untuk perencanaan sosial dan rekayasa sosial. Misalnya, hukum tentang tata ruang memberi arahan legal dalam perencanaan wilayah, sementara regulasi terkait hak sosial menjadi landasan bagi inisiatif rekayasa sosial. Yang kedua, rekayasa sosial adalah upaya mengubah perilaku, norma, atau sistem sosial untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan solidaritas atau mengurangi ketimpangan. Proses ini sering didukung oleh perencanaan sosial dan diperkuat oleh hukum. Contohnya, kewajiban pendidikan dapat menjadi bagian dari rekayasa sosial untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Dan yang ketiga, hukum memberikan legitimasi, perencanaan sosial memberi arah, dan rekayasa sosial bertindak sebagai katalis perubahan. Ketiganya bekerja bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya saing. Ketiga elemen ini saling melengkapi, dengan hukum sebagai fondasi perencanaan sosial sebagai jalan, dan rekayasa sosial sebagai alat untuk mencapai perubahan nyata dalam masyarakat. Rekayasa sosial melalui hukum dan perencanaan memiliki dua, yaitu integrasi antara ketiga elemen tadi, dan yang kedua mengatasi konflik sosial.